soal bagaimana seorang Menpora memilih jadi calon wakil ketua umum ini juga lucu gitu loh. Jadi kan kalau kita lihat seorang menteri olahraga menjadi calon wakil ketua umum, maka satu, kita pikir apa karena kurang percaya diri sehingga calon wakil ketua umum yang diambil gitu loh. Atau memang rendah hati Menpora kita yang saat ini gitu loh, sosok yang rendah hati sehingga ya sudah cukup wakil ketua umum saja. Atau sebetulnya ini adalah memang sebuah skenario, sebuah setting atau skenario yang sudah dipersiapkan bahwa memang Menpora Zainuddin Amali memilih calon wakil ketua umum, yang artinya dia sudah ada gandengannya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Saya mau bahas isu yang lagi rame di publik sepak bola Indonesia. Kick off sudah digulirkan, tapi yang ini kick off-nya bukan di dalam lapangan hijau, tetapi di luar lapangan. Apalagi kalau bukan kick off menuju kongres luar biasa 16 Februari yang akan datang. Jadi kalau kita lihat dari daftar calon ketua umum PSSI atau PSSI 1 yang sudah mendaftar, saya memprediksi head to head atau pertarungannya hanya tinggal mengerucut pada dua sosok, yaitu Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Prediksi saya ini pertarungan yang akan sangat ketat, keras. Jadi sebulan ke depan ini akan banyak terjadi manuver, akan banyak terjadi pergerakan-pergerakan untuk menggalang voter dan seterusnya. Ini bakal rame prediksi saya. Kenapa? Yang pertama, pada saat penerimaan ada perlakuan yang berbeda antara Lanyala Mataliti dengan Erick Thohir. Ini kesannya sepele, ini kesannya remeh, padahal nggak bisa dianggap remeh. Lanyala Mataliti saat daftar diterima di selasar atau di lorong, sementara Erick Thohir diterima di ruangan VIP. Nah, saya hanya mau kasih gambaran kepada teman-teman Gocek Bung Toel, urusan penerimaan pendaftaran calon ketua umum, calon wakil ketua umum, calon exco yang akan datang itu dikerjakan atau di bawah kesekjenan. Yang artinya pelaksana mereka adalah kesekjenan PSSI. Kalau bicara kesekjenan PSSI, maka yang bertanggung jawab adalah sekjen PSSI yang namanya Yunus Nusi. Kalau terjadi perbedaan perlakuan, maka tanggung jawab sekjen Yunus Nusi. Di sini pantas dipertanyakan kenapa ada perlakuan yang berbeda. Tetapi kalau kita tarik mundur ke belakang, kita tahu bahwa Yunus Nusi sudah merapat ke kubunya Erick Thohir. Karena sejak akhir Desember lalu, yang ketika berita muncul pengkhianatan pada Ketum Iwan Bule, yaitu mengumpulkan voter-voter Asprof Sumatera di FX Senayan, itu kan diarahkan kepada Erick Thohir. Jadi kalau ada perlakuan yang berbeda dalam penerimaan calon ketua umum PSSI Lanyala Mataliti dan Erick Thohir, nggak heran karena yang bertanggung jawab di sini kan adalah kesekjenan atau dalam hal ini adalah sekjen Yunus Nusi. Jadi sudah kebaca kan permainannya atau pertarungannya. Nah, karena dari hal yang seperti itulah maka pertarungan ini saya prediksi akan berlangsung ketat dan keras dari kedua kubu. Contoh, Lanyala hadir dengan ditemani oleh pelaku senior sepak bola Gede Widiade. Jatim Connection lah, karena di awal juga Lanyala sudah klaim bahwa dukungannya datang dari voter-voter dari Jawa Timur. Sempat dikumandangkan oleh Ketua PSSI Asprof Jawa Timur, Ahmad Riyad, bahwa dukungannya untuk Lanyala. Jadi Jatim Connection ini akan jadi core. Walaupun ini dalam perjalanannya perlu disimak, diamati betul nggak Jatim Connection solid untuk Lanyala kan. Tetapi paling tidak di awal ini klaimnya adalah voter Jatim kepada Lanyala kan begitu. Jatim Connection hadir ditemani oleh Gede Widiade, pelaku senior. Nah berikutnya Erick Thohir hadir dengan figur-figur selebritas, figur-figur yang populer, figur-figur yang muda gitu, figur-figur yang disukai publik gitu loh, publik keseluruhan gitu kan. Jadi seolah-olah mencitrakan agenda perubahan gitu loh. Hadir ditemani dengan para selebritas tanah air lah, selebritas papan atas tanah air. Berikutnya disusul juga oleh Ratu Tisa yang jadi wakil ketua umum. Nah, dari dua gambaran ini maka ini akan menjadi perseteruan persaingan yang sangat kuat gitu kan.
Dari pencitraan kehadiran saja sudah menunjukkan perbedaan. Artinya ini juga tantangan buat Lanyala Mataliti yang didukung oleh pelaku-pelaku senior sepak bola seperti Gede Widiade. Mereka menghadapi gerakan baru dari seolah-olah dari anak-anak muda itu, selebritas-selebritas muda itu. Padahal kunci semuanya adalah voter. Dan voter kuncinya seperti kita tahu bahwa exco lama masih berperan kan untuk Erick Thohir gitu kan. Makanya saya pernah bilang di konten sebelumnya, sebagus apa Erick Thohir kalau masih menggunakan jasa dari exco lama seperti Juni Rahman, seperti Yunus Nusi gitu kan, seperti Ferry Paulus dan lain sebagainya. Nah, ini makanya akan jadi perseteruan yang keras. Kalau saya menduga, saya memprediksi akan terjadi perseteruan yang keras ini. Karena Lanyala karakternya, dia seorang petarung secara karakter. Kedua, mungkin citranya secara publik memang bisa berkembang macam-macam, tapi dalam konteks sepak bola, Lanyala dikenal sebagai petarung yang berani untuk membersihkan para mafia itu. Makanya isu pertama yang diapungkan adalah dia mau membersihkan para mafia sepak bola itu. Itu isu pertama dari Lanyala. Kedua, dukungannya dari Jatim Connection. Ini ujian. Mereka ini petarung-petarung kuat juga di sepak bola. Jadi begitu masuk ke area ini dengan dua pencitraan berbeda ketika daftar dari Lanyala dan Erick Thohir, maka ini akan dua kubu, ada dua aliran, dua frekuensi yang berbeda. Jadi kubu Lanyala, Jatim Connection, Gede Widiade ditantang itu dalam penggalangan voter menghadapi gerakan perubahan yang diusung oleh Erick Thohir kan seperti itu. Walaupun gerakan perubahannya di belakangnya masih didukung oleh orang-orang seperti Juni Rahman, Yunus Nusi yang tentu kita sangat skeptis dengan sosok mereka gitu, dengan track record mereka di sepak bola kan begitu. Nah, satu hal lagi adalah kenapa menjadi bisa sangat keras, karena Lanyala juga punya slogan, kalau sekali layar terkembang pantang kita bersurut, katanya kita kan. Surut kita berpantang, pantang kita bersurut kan begitu. Nah, itu yang akan membuat pertarungan menjadi keras, apalagi sudah di challenge. Di challenge pertama perlakuan penerimaan yang berbeda. Di challenge kedua seolah-olah sebuah frekuensi generasi yang berbeda. Nah, ini pasti akan menjadi lecutan. Jadi makanya dalam sebulan ke depan ini suhu eskalasi sepak bola akan meningkat gitu loh. Akan sangat ramai gitu kan. Nah, hal lainnya juga adalah misalnya kalau berharap pada wasit dalam hal ini KP atau KBP, rasanya agak sulit berharap kepada mereka bertindak sebagai wasit dari pertarungan, dari pertandingan menuju kongres ini atau pertandingan di kongres kayak luar biasa ini. Tapi wasit lain dalam hal ini pemerintah, misalnya Menpora, justru juga malah terlibat. Ini yang makin makin sulit kita kasih padanan katanya yang tepat gitu. Karena bayangkan seorang Menpora mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua umum PSSI. Jadi seorang Menpora mencalonkan diri untuk wakil ketua umum di salah satu cabang olahraga gitu loh. Padahal dia adalah induk atau bapak dari semua cabang olahraga. Jadi itu yang nggak pernah bisa dimengerti itu dari dinamika KLB saat ini. Jadi pertanyaannya ketika Menpora tadinya mau dianggap sebagai wasit gitu dari sebuah pertarungan KLB ini, tapi dia terlibat langsung, maka kita sulit berharap kepada Menpora sebagai wasit. Itu yang pertama. Yang kedua, soal bagaimana seorang Menpora memilih jadi calon wakil ketua umum, ini juga lucu gitu loh. Jadi kan kalau kita lihat seorang menteri olahraga menjadi calon wakil ketua umum, maka satu, kita pikir apa karena kurang percaya diri sehingga calon wakil ketua umum yang diambil gitu loh. Atau memang rendah hati Menpora kita yang saat ini gitu loh, sosok yang rendah hati sehingga ya sudah cukup wakil ketua umum saja. Atau sebetulnya ini adalah memang sebuah skenario, sebuah setting atau skenario yang sudah dipersiapkan bahwa memang Menpora Zainuddin Amali memilih calon wakil ketua umum, yang artinya dia sudah ada gandengannya. Kalau kita menebak gandengannya, maka menurut saya sih hal yang paling mungkin, kemungkinan terbesar gandengannya adalah kepada calon ketua umum Erick Thohir gitu loh, yang Menpora ini. Nah, dari konstelasi seperti ini kita akan lihat pertarungannya kan seperti apa. Dari sisi itu aja kan sudah ada fair play-nya
sudah agak miring gitu kan. Nah, kalau fair play miring, maka saya akan memprediksikan pertarungannya menjadi sangat ketat, sangat keras gitu loh. Jadi itulah komentar saya, pandangan saya terkait dari mulai kick off-nya dibunyikan soal pertarungan di luar lapangan menuju Kongres luar biasa 16 Februari yang datang. Pertarungan akan mengerucut di dua kubu, Erick Thohir versus Lanyala Mataliti. Dan saat ini fair play-nya sudah agak sedikit bergeser, maka Lanyala Mataliti akan mendapat tantangan yang sangat keras. Dan tantangan sangat keras ini menurut saya, prediksi saya akan menimbulkan pertarungan yang sangat ketat, sangat keras menuju KLB 16 Februari bulan depan. Jadi simak deh, seperti itu tuh tren-tren atau dinamikanya yang terjadi. Semoga hasilnya baik, walaupun masih sebagai sebuah harapan, karena sepak bola kita harus dimulai dibenahi dari organisasinya. Kalau organisasinya sebagai kepala atau sebagai lokomotif busuk, ya gerbong yang diangkutnya akan menjadi sangat sulit menghasilkan sesuatu yang sehat. Ya, semoga masih ada artinya, karena ada 2 menteri atau Menpora jadi wakil ketua umum aja sudah di luar nalar tatanan organisasi yang kita pahami selama ini. Jadi sekali lagi, itulah review saya terkait dimulainya pertarungan kick off menuju KLB 16 Februari nanti. Saya ingatkan, jadi solusi bukan polisi sepak bola, dan tetap digocek. Boom toel.